Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhroh istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadzim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang, bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya lah ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Seakan-akan Kiai Imad menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan nih di dalam kitab apa namanya, Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana itsbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kiai Imad soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengitsbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu thiqah maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfad. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan Kiai. Ya, jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam ala nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya al-Imam Asy-Syarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi usulil fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Nah, pendapat yang paling sahih beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib ketika beliau kan mengatakan mardud ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito, wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajazama bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahli al-haq wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya? Tidak disebutkan, tidak bisa disebut dalil. Silakan jawab. Mengenai metode nasab, itu salah satu dari metodenya itu adalah al-wathaiqul qadimah wal hadithah, data-data yang salah satu dari data untuk menetapkan nasab adalah data-data yang lama, wal hadithah, dan baru, tapi dengan catatan ala marrid duhur, dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, bi tauqi'i udulil bilad, dengan tanda tangan atau pengakuan dari orang-orang adil di daerah-daerah setempat. Kemudian ini saya bacakan dari redaksi kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun karya Hatim Muhammad Al-Jufri. Selanjutnya beliau mengatakan wa'lam anna adama dzikri nasabin aw fakhidin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmi sahibil kitab. Ketahuilah bahwasanya tidak disebutkannya sebuah nasab
atau keluarga dalam satu kitab itu tidak memberikan hukum akan ketidakadaan nasab tersebut meskipun dengan ketetapan sahibul kitab. Ada pengecualiannya, illa idza udima wujuduhu indal kutubil mu'tamadatil ukhra fil fan, ketika tidak ada wujud nasab tersebut di dalam kitab-kitab yang menjadi sandaran utama dalam ilmu nasab. Lalu kalau kita telusuri dalam kitab Sihahul Akhbar, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 885 Hijriah yang masanya dekat dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di sana ketika menyebutkan Ahmad bin Isa An-Nagib, faqad kana lahu aulad walahu zailun fil Yaman, dia itu memiliki ekor, artinya memiliki keturunan di Yaman, ala ma yuqol, katanya. Nah, tinggal kita ini menentukan atau menetapkan apakah kitab Sihahul Akhbar termasuk kategori tadi Al-Kutubul Mu'tamadah dalam fan. Ini di abad ke-9 loh, di abad ke-9 Hijriah. Ini tektokan, ya tektokan. Gini, yang pertama ya, itu saya kira Cak Aziz Jazuli ini harusnya paham lah kata salah satu itu apa ya. Jadi kalau salah satu tuh, kalau yang satu saya terpenuhi cukup. Siapa yang mensyaratkan harus terpenuhi semuanya? Dan saya mau tantang balik, kemarin kita kajian nasab Ali Songo, sederhana. Harus ada alama marid duhur tauqi'u udulul bilad di setiap tobakoh nasabnya. Ayo tunjukkan kepada saya nasab mana yang seperti itu. Di setiap tobakohnya ada tanda tangan dari udulul bilad menunjukkan sampai Rasulullah. Sampai tahun jebot, kalau kata orang Betawi nggak bakal ketemu nasab begitu. Itu buat al-ansab al-gharibah yang memungkinkan itu. Ansab baidah nggak mungkin seperti itu ketika sudah dicatat oleh nasabah terverifikasi. Kemudian tadi yang terakhir Anda mengatakan apa? Yang dari Sihahul Akhbar, alama yuqal. Itu kan satu kitab. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya menyebutkan, dia menyebutkan dengan kadar pengetahuan dia seperti itu. Sedangkan kitab-kitab yang lain jazm, itu tidak mempengaruhi kitab-kitab yang lain keberadaan kitab itu. Justru perkataan alama yuqal itu menjadi yataqawwa dengan syawahid kitab-kitab lain yang jazm mengatakan keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu ada di keturunan Ahmad itu ada Ubaidillah di Hadramut dan seterusnya. Dan kemudian selanjutnya tadi saya menyebutkan kitab-kitab tarikh, ada Ibn Hajar juga mengisbat min ahlul bait. Ibn Hajar menegaskan ini gurunya Sahib Fathul Mu'in. Kemudian As-Sakhawi juga menyebutkan, Ibn Imad Al-Hambali juga menyebutkan, kemudian juga ulama-ulama lain, Al-Ayyashi ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya Amjad Baftem. Ada 64 kitab yang dia kutip yang memuat i'tiraf bisadal Abi Alawi, pengakuan menyebut baik kutub sarikh, nasab, sabat, dan ini semuanya bohong ulama. Itu ini semuanya asbun ulama. Siapa? Itu jadi pertanyaan, 64 kitab itu zamannya tahun keberapa? Nah, ini kembali ke metode lagi. Anda belum bisa gini. Gini, Tengku, Anda tunjukkan dulu kepada saya. Anda kan mensyaratkan, ini kan Kiaimat yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman. Syarat itu dasarnya dari mana? Saya nggak mensyaratkan, saya nggak harus menghadirkan bukti. Anda yang mensyaratkan. Sedangkan ulama menegaskan nggak ada syarat. Dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana ulama-ulama dulu dalam satu hadis sezaman. disebutkan, ya, al isnadu didun, al isnadu dinun. Itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Ya, tenang. Santai. Itu perkataan Stop. Imam Ibnu Walaupun Mubarak. TikTok, saya mohon mau bicara tuh izin dulu sama. Oh ya, offset berarti. Sebentar. Jadi gini, ketika saya dalam mengungkapkan sesuatu terpeleset lidah, bukan berarti itu saya salah. Ya, jelas. Kita harus tahu itu satu keterangan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya salah mengibaratkan. Tadi saya bilang hadis, ya, mungkin terlalu cepat saya bicara, itu salah. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu, ya, di Sahih Muslim. Ya.
Ya, oke. tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya, iya. Kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab ya. Nah, lau apa tadi saya bilang al isnadu dinun. Minaddin laulal Ya. isnad laqala man syaa basya. Oke, itu tahu. Itu tahu. Sekali lagi yang Apa-apa. bersorak saya usir. Bisa tertib. Kita Nggak umat apa-apa. Islam beradab. Jangan bersorak seperti itu ya. Kalau jagoan kalian disorakin juga kalian nggak terima. Semua punya jagoan masing-masing. Itu Tenang. tahu sampean. Artinya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kalaupun saya bilang tidak memakai min, saya punya ibarat yang tidak memakai min, ya. Itu no problem sebetulnya. Yang paling penting murad daripada itu kalimat. Seandainya ada orang berkata sesuatu tanpa sanad, sungguh orang bisa bicara apapun tentang agama ini tanpa sanad. Artinya dengan patokan itu jelas. Soal tuan ini mengatakan bahwa pembahasan apa tadi yang kemarin masalah Wali Songo, ya ada kitabnya. Tenang aja. Tapi kita tidak bicara soal Wali Songo kan di sini kan ya. Ada. Itu tenang aja. Oke. Terus pertanyaan siapa tadi? Bang Rumel ya. Saya belum lanjutkan soal apa Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya. Coba disimak, kasih waktu saya sekira 3 menit. Ya, yang ketiga, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulisan. Yang keempat ya, tidak diketahui adanya motif subjektif dari penulis atau penyalin, misalnya bahwa penulis dan penyalinnya itu mempunyai permusuhan yang masyhur dengan Ba'alawi sehingga dapat dicurigai bahwa penulis dan penyalin itu sengaja menghilangkan nama Ubaidillah dalam salinan kitabnya. Jika tidak diketahui permusuhan itu, maka tidak ada alasan untuk menolak isi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, seperti kita patut mencurigai setiap salinan dan atau cetakan yang dilakukan kaum Ba'alawi untuk nasab Ba'alawi telah terjadi penambahan atau interpolasi dari naskah aslinya karena kepentingan untuk tersambung nasabnya ya. Yang kelima, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419 Hijri berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan University Sultan Ahmad III di Istanbul dengan nomor registrasi 2677 ya. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai. Untuk mengetahui kebenaran apakah betul pentahqiqan beliau, sangat mudah membuktikannya jika kita tinggal data ke perpustakaan sana. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Ya kan gitu, santai aja, jangan potong-potong ya. Yang keenam, manuskrip lainnya dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur ya. Manuskrip itu ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Qasim Al-Amin yang disebut oleh Syekh Ibrahim Mansur sebagai nasabah muttafin ahli nasab yang kredibel dan membidangi ya. Itu jawabannya. Oke. Saya ya. Syekh Mansur bin Ibrahim yang Anda pakai itu mengisbat Ba'alawi. Kamu pakai metodenya, isbatnya agak dipakai. Tunggu dulu, jangan dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya di awal sudah menyampaikan tadlis Sayyid Mahdi Ar-Rajai ketika mengutip perkataan Imam Ibnu Khalikan. Nah, di semua kitab-kitab referensi bahwa yang nomor 13 itu namanya Kitabu Sirajil Qulub. Tetapi Sayyid Mahdi Ar-Rajai melakukan tadlis. Beliau memasukkan kitab Syajarah Mubarakah. Nah, ini belum Anda jawab juga. Kemudian kalau Anda mengatakan bahwa Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah, kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo.
Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Mic-nya. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Ba'alawi 64 lebih. Oke, sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa Paham, beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa ilmu nasabnya? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya Sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Oke. 250 tahun kosong. Oke, saya sampaikan ya. Saya terkait kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini saya sedang mengikuti daripada konsep daripada Kiai Imaduddin, bukan dari pemikiran saya. Oke, stop dulu. Jangan AO, senang, santai ya. Maka saya jawab ya, ketika saya tidak mutlak kalau saya gitu ya, saya tidak mutlak berpegangan kepada kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, tetapi saya berpegangan kepada kitab-kitab lain yang memang tidak menerangkan dan tidak menyebutkan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ya, kitab-kitab lain diantaranya Tahdzibul Ansab, Fakhri, enggak terserah. Saya kan berpegangan kepada kitab-kitab sesuai dengan isnad tadi. Sanad, kalau iya, tenang. Kalau bicara sanad ya, terhadap kitab Tahdzibul Ansab beliau mengambil kepada Ibnu Toba. Ibnu Toba iya apa enggak buka di Mukadimah bacanya. Mukadimah Tahdzibul Ansab. Jangan buka Mukadimahnya, ambil kitab. Oke, kamu lihat juga di dalam kitab Silsilatul Alawiyah. Silsilatul Alawiyah. Iya, tenang. Kalau orang keliru lisan jangan dijadikan satu masalah. Yang penting sama. Ya, jangan ketawa ahu kayak orang pinggir jalan. Terus. Oke. Iya, dibaca di kitab itu. Ya, ambil kitabnya. Sekarang nanti kalau saya tanya di kitab apa, kalian juga baca kitabnya. Ya, fair. Ambil kitabnya. Terus Yang dia ngambil Husain dan Ali dari situ. Tahdzibul Ansab. Oke, sekarang silahkan bicara yang lain dulu. Saya melihat. Santai dulu. Kita tunggu dulu. Oh iya. Kita ditungguin. Ditunggu. Fadhal. Di Tahdzibul Ansab tidak menerangkan Ubaidillah yang ada diterangkan satu nama anaknya yaitu Muhammad, tidak bicara tentang siapa tadi? Kiai Husain dan Ali. Iya. Oke. Gini Kiai, gimana? gini. Tadi jenengan membawa-bawa al-isnadu minaddin. Lalu tanya Ubaidillah ini ketika nasabah pada abad kebelakangan menyebutkan ada Ubaidillah, sanadnya dari mana? Nah, saya tanya balik. Kalau memang menetapkan sanad di dalam ilmu ma yata'allaqu bil ansab, maka ketika ada fa'aqibuhu salasah, ada 3 kan, Husain, Ali dan Muhammad. Nah, Ali dan Husain ini sanadnya Syajarah Mubarakah dapat dari mana? Itu jawab. Karena sebelumnya ada yang menyebutkan. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, Kiai. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Enggak, sinyal. Oh, Oke. Iya. Apa? Iya. Siap. Iya. Sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Ini nyontek dari saya ini. Apa ini? Oh, Kiai Imad. Kiai Imad kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya.
Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Ngapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan, sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain dari Syajarah Mubarakah. Baca. Oke, kalau beliau katanya matanya nggak kelihatan, boleh Gus Jazuli mewakili baca. Monggo, Gus Jazuli, monggo. Dah, kembali ke awal aja. Jangan Kembali ke awal. Loh, jangan. Sanad yang kita tanyakan sanad. Monggo Gus dibaca. Monggo Gus. Karena tadi sudah bawa sanad. Kalau masalah nasab dibahas dengan sanad ruwet nanti. Monggo dibaca sanadnya Husain dan Ali dapat dari mana? Syajarah Mubarakah. Kitab sebelum Syajarah Mubarakah yang Betul. menyatakan Husain bin Ali Nah, Husain dan Ali bin Ahmad. Sambil nunggu dia mau jawab, ana ada sedikit tambahan. Boleh. Ini dari kitab Naam Bu ya. Baik. Nggak berkaitan dengan sanad ini. Ya. Ya, baca dulu dah biar tenang bisa bacanya. Saya Ya. tunggu sampai saya ulang tahun ya. Monggo. Ya, sudah tunggu. Kita tunggu ya. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah ya. Sulhu al-bantaniyah ya Bu ya, setelah ini jawab nanti setelah ini. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubaidillah belum beres, pindah ke pembahasan yang lain. Gak usah ngeles, sanadnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanadnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya, yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya begitu. Saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain. nggak ada. Ya. Bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai. Kalau Syajarah Mubarakah ada akurat, duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maju mundur. Tenang, jangan provokasi Tenang. terus Gus, tenang. Sanes. Bisa nelpon Kiai Imad boleh gak apa-apa. Mungkin lewat mikrofon gak apa-apa. Atau sambil mencari tim pro, saya minta ininya kita berikan waktu kepada Buya Qurtubi sambil mencari ya, silakan Buya. 15 menit ya, cukup ya, biar fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyakki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil ashab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di jalan benar.
Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari dua risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi, saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ibani ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdullah Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam usul keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin, dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait rajiun ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadal hadis. Bahwa keistimewaan ahlul bait, baik Quran, hadis ataupun kaul ulama, kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi, Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang, termasuk antum Bani Wali Songo, tidak punya keistimewaan. 2. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan Ba'alawi dari posisi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? 1. Dalam Al-Mawahibul Laduniyah halaman 2. Halaman 2 dan 7, halamannya 11 dan 16. Di dalam kitabnya itu I'anatul Akhyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini 3 natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik,
buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3 jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini dengan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu mutasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapan dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Ajid. Fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma. Apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab, silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus jaya. Jadi lafadz fima ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada nih Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima 2 berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah. Ini bukti. Sampai saya modalin kitabnya. Betul apa enggak? Nah, 2. Ayo, ketiga. Tolong dihitung. Berapa? 3. Wadzalika. Halaman 4. Halaman 4, jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua. Wadzalika. Nulis dalika aja nggak bener. Jangan pakai alif, Kiai Iman. Tolong, kalau isim isyarah iya, kalau lapada bidzali mufradin mudzakkarin asir. Tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dzalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Qadim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Qadim, nulis Musawiyah saja nisbatnya. Gus Aji coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah. Minal Musawiyah. Yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiyah. Ya ankayal kursi zadulin nasab wa kullu ma yalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wa faqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang nih dohor itu, oh ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif. Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda, teman-teman. Ini jawab dari lapan wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja. Anta apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa astagfirullah. Dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma saya kasih alfiah.
ama kamah mayakum min sa'i wa palitil witil wujadul Pak. Udah ya, baik, taslim, bagus. Padalika, lanjut. Jajaran ketiga, padalika, pakai alif lagi. Pakai alif lagi. Ini yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al fikrati dan wa faqahul hadara. Adapun jawabnya dari lafaz amma. Di mana fi'il madi JR? Atub kemana? Ayo boleh ikutin saya. Kita fikratil wa nahdiyah wa fiqhil hadarati. Bak fikil? Hadarati. Kalau mau diatupkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil jadat tasrik wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atop bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Enggak, boleh. Bapak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin, dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata dalam dua kitabku. Itu mudhaf ilaih itu dibuang nun satu, asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, jangan Lanjut. sorak. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih Kita ada pada waktu. salah kita ini mudhaf ilaih Pak. Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya tahu. dengan dulu Pak. Saya tahu. Kalau Nunan tahu talil tapi il- Bapak salah. Saya tahu nunan tali Salah irama. enggak? Salah enggak? Saya makanya Salah enggak Bapak? saya tidak menyebutkan salah kalau Enggak, Anda saya bisa Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Potong. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan, kalau Buya. Orang Aceh enggak bisa baca kitab. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Ntar dulu. Anda Ini Pak, sekarang gini Bapak salah apa betul? baik. Maksud saya begini Bapak Tengku. dulu salah apa betul? Iya mau jawab saya jawab. Iya, jawab salah apa? Iya, dengar Oh, dulu saya jawab. Said Mudakari. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu, Said. Nanti Wah. ada waktunya, antum ada waktunya. nah adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Kimat benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku yakni al fikratun nadiyah jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok. Kalau 100%. dijadikan Ya, idopat, cocok. berarti Udah, alhamdulillah. Cocok. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa Yang dua. Murad dari maksud kitab itu kitabah ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran keempat. Oke. Ini waktu kan udah. Jajaran Oke, keempat. oke. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit Cepat. lagi. Padalika, jajaran keempat Padalika. Saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wa taqarrul Ustadz Azumardi Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Sejaratul Mubarakah. Saya lewat. Coba. Mana salah lagi. Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini bahas nahu apa bahas? Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya, supaya Oke. natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf. Ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan, cukup mewakili. Langsung ke inti kesalahan yang kenapa paling dia fatal. begini? Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya. Kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab
itu bisa terjadi salah, hilang huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci, ya, sehingga terjadi hilang huruf. Itu biasa sebetulnya, bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya, oke. Oke, supaya jangan sepotong-sepotong, secara utuh seluruh badan kita periksa supaya natijahnya benar. Ya, oke. Setuju Bu ya. Jadi tadi kan udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit aja. Silakan. Setelah ini kasih waktu beliau ya. Silakan. Terkait masalah pemintaan dalil terhadap Syajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini, ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini, ya. Terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya, ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak ke sini aja dulu. Ya. Jangan jangan gitu. Harus simbolik. Jangan dilempar gitulah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke. Bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya? Nggak bisa dipakai kitab itu kan? Bukan gitu. Selesaikan dulu ngomong, kita tanggapi gitu. Kalau sampaian sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, ya, berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat, selesaikan dulu bicara, nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, saya tanggapi ya. Said Muda, saya tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya tanggapi. Gus Wafi sebentar, masih waktu beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan. Tadi selain tulisan saya katakan kesalahan jumlah ada 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan, silahkan buka halaman 15. Al-Mawahib apa? Inatul Akhyar. Masih Inatul Akhyar. 15. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi. Boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh? Gimana Gus Aziz? Langsung aja. Baik Gus Aziz, jajaran ketiga. Mau baca periksa. Tidak ada, lanjut. Baik. Udah. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i kama ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruya, tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahut Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh imam. Mana buktinya? Ini ruya segat tamrid. Kalau Gus Aziz tadi kan ala mayuqol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari'an tadullu ala madhi madkhuliha. Ruya itu segat dhaif, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Jadi saudara Imad kalau betul mau jadi mu'alif, tolong jangan kamaruya, kamarowahu atau lima rowahu, supaya sesuai antara rowa jengkola hada hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Lalu harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu doib. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang kamaruya.
Astagfirullah, siapa yang roba? Kamaruwiyah. Ruwiyah. Yang benar menurut saya jangannya harus Kamaruwiyah. Harus rawa, sebab hadisnya hadis hasan. Ayo. Kalau dibaca Kamaruwiyah ini salah. Kalau dibaca Kamarawahu ini nggak ada alif setelah wawu, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ, ya betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawahu, harus ada alif setelah wawu. Ya. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil. Kenapa? Karena Ki Imad begini, Ki Imad waktu nolak Abu Ya Muhtar mengeluarkan dalil di halaman 35, nggak dalilnya Imam Abul Hasan Asadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abul Hasan Asadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad. Mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah. Hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari yang sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, bagaimana Imam Ibnu Syihabuddin di dalam Al-Qustolaninya menafsirkan kalimat malam yakul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Ini berbahaya hadis, jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis, harus teliti, jangan sembarangan, karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja, udah karena waktunya. Udah, masih ada waktu, Bos? Ya, yang berat sekarang, yang fatal, Buat tuh. Ini kan bedah tesis kan? Ya, masih banyak ini. Jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Oke, silakan. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai min. Tunjukkan. Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain oke. Tapi Imad menyatakan rawahu Muslim. Muslim ya. Oke, stop. Oke, fair. Ya, kan fair ya. Fair. Kan ada dua riwayat. Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai min. Okay. Tapi karena saya nggak baca ini. Ya, qayyidnya kan ada rawahu Muslimnya itu. Muqayyad jadi. Langsung. Ya udah. Karena ini jadi sekali lagi ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di 3 masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab yang risalah Al-Mawahibuladnya sama saja, yang intinya 3 masalah. Lanjut ke Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Ini laduniyah syaitoniyah apa laduniyah robaniyah? Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alif, ya boleh, halaman 1
sebelum satu, ayo buka. Saya mau dalin tuh dibuka supaya dibuka biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam kalau ada imamnya saudara, apakah betul ini kita saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya. Kan enak. Tapi karena ini wakil, harusnya Kiai Imad dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Harusnya, karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah. Sekarang mukadimah. Saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo, ya, barangkali mau mewakili. Enggak, baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji Kimat. Harus objektif, i'dilu, berlaku adil. Yang salah salahkan, yang benar-benar benarkan. Di sini Ki Imad pakai kalimat su'uba wa qabaila. Artinya apa? Ki Imad menggunakan baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Ki Imad di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada Ki Imad saya tanya dari Juman sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum ngoreksi. Memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Ini apresiasi bahwa Ki Imad di awal mukadimahnya su'uba wa qabail. Artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Ki Imad dalam hal ini bagus. Terus Bu. Yang kedua, Gus Ajid mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus. Alhamdulillah. 2 tuh. Tapi tolong periksa. Pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang penyata yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai sayasun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul madmum yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini bahwa isi dan natijahnya pun ngawur, berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balaghahnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Tenang dulu, ini hak. Gimana Kianan? Yang lain lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu loh. Kita pergunakan waktu gimana semaksimal mungkin. Ketua menyelesaikan punya keputusan. Ana mau meriksa benar natijahnya supaya tidak salah. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad, dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Natijah ini yang diteliti
jangan nanti tembak ke tepi. Oh iya. Ya kan bisa, Bu. kita nggak baca waktu lain enggak? Iya. Lain. Macam mana tuduh ke aku? Nggak terima lah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh karena yang beliau serang juga penulis Saya mualifnya. nulis ke Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan panggil Imad Kori, Imad Ajid gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan, ini kan bedah tesis. Dan dalam tinjauan bahasa, karena begini, al-hukmu ala syai'in far'un antasawurihi. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadhal. Oke, Imad menetapkan batal naba alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu urupnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba ba'alawi la ya'rinyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Fi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, bahwa nasab ba'alawi la yu'raf. Saya mau bertanya, yang disebut ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Memang betul, Ki Imad juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu kabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat. Dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, 2. Akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada Kimat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya. Harus ada salah satunya. Wasiduku wahidin amrun kufi. Benar satu, salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakud, ayo diuji dengan akas. Baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukholif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui. Tanakud. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata Kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa Kimat tidak diketahui. Saya balikin. Juan juga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun ala nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap Di bawah Buya. di bawah. Wahada nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hada nasabun batilun, ini adalah nasab Ba'alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu, sampai dikatakan Imam Mujaddid abad ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Sukri. Saya buktikan. Murad Sukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2.
dua nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketiga nasab Ba'alawi. Jadi tiga tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu.